Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak pelan. Ini udah sarapan belum ya? Kayaknya udah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur nikmat, pada pagi hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di taman surga, di rumahnya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, terima kasih kepada para panitia dari komunitas Majelis Ta'lim Istiqomah ya, yang ada di IIKPA PTN. Alhamdulillah, senang rasanya saya bisa berhadapan, bersilaturahim, berada di lingkungan yang insya Allah membawa kita ke dalam kebaikan dan keberkahan. Baik jamaah sekalian, saya dikasih sebuah tema yang ketika saya lihat flyernya luar biasa. Kenapa? Gimana caranya untuk menjadi istri yang hebat? Berarti hampir semuanya yang hadir di sini adalah para istri-istri, betul ya? Insya Allah juga sudah jadi istri yang solehah. Mudah-mudahan jadi istri yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan, saya tuh ingin menggambarkan sedikit bahwa kita semua tahu yang namanya status itu berubah ketika adanya pernikahan. Jadi kalau ibu belum menikah, statusnya masih jomblowati, statusnya masih lajang, anak gadis. Tapi ketika sudah dilamar, bukan dilamar lagi, sudah dinikahkan, maka statusnya menjadi seorang istri. Ketika masuk mahligai rumah tangga, berubah status yang tadinya gadis jadi istri, ya, itu adalah perjalanan yang baru. Dan ketika kita menjadi seorang istri, tanpa disadari kita sudah berada di sebuah perahu ibadah. Pernikahan itu ibadah. Ya, nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa orang yang nggak mau menikah bukan termasuk golonganku. Jadi yang di sini pada nikah semua ya. Alhamdulillah. Kelihatan kayaknya sih ya udah laku lah gitu, makanya aman. Makanya temanya tentang istri nih, pengen jadi istri yang hebat. Nah, ketika kita menjadi seorang istri, maka kita sedang menjalankan kesunahan. Dan pernikahan adalah ibadah yang panjang. Jadi ibadah yang terpanjang itu menuntut ilmu. Ibadah yang panjang berikutnya adalah menikah. Ini yang namanya ibadah panjang, itu iblis, jin, setan itu ngegodanya tuh istimewa, ngegodanya hebat. Jangankan yang ibadah panjang, ibadah terpendek, ibadah yang pendek, contohnya sholat. Coba saya mau tanya, sholat zuhur berapa menit? Langsung agak malu-malu gitu jawabnya nih. Ya tergantung Ustazah, kalau lagi banyak masalah ya sekitar 10 menit lah. Tapi kalau lagi nggak ada masalah kayaknya 3 menit selesai gitu ya. Kayaknya gitu ya. Terus sholat itu anggaplah yang ukuran rata, ukuran normal 5 menit ya. Sholat zuhur 5 menit. Bahkan mungkin ada yang 3 menit. Ya. 5 menit. Pertanyaan saya, di sholat yang 5 menit itu digoda apa enggak? Diuji apa enggak? Ini berapa rakaat ya? Tadi Fatihah udah apa bilang? Uduk batal apa enggak? Itu kenapa? Dibikin was-was kita. Dan memang ketika sholat, yang lupa jadi ingat, yang ingat jadi lupa.
mau sholat, ingat ini zuhur 4 rakaat. Ketika sholat lupa berapa rakaat. Ini udah berapa rakaat nih? Udah rakaat yang berapa nih? Fatihah udah apa belum? Dan yang lupa jadi ingat di dalam masjid. Tadi nyari dompet nggak ketemu dari mulai jam 7 pagi. Pas sholat zuhur baru ingat, oh iya dompet saya ketinggalan. Ya Allah, ya itu ibadah yang pendek. Nah, pernikahan ibadah yang panjang. Maka pasti setan, iblis, jin gak akan membiarkan kita aman dalam melakukan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu ibadah dalam pernikahan. Ya, apalagi jamaah sekalian, istri itu seorang perempuan pahalanya besar. Seorang istri ketika dia sudah menikah, maka semua bisa ada pahalanya. Dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, argo pahalanya jalan. Dari mulai bangun, melihat suami dengan cinta sambil senyum. Senyum. Ibu kalau bangun tidur melihat suami senyum apa enggak? Dulu iya, sekarang sumpah kayaknya. Dulu kita lihat suami itu gantengnya suami itu pahala. Mandang suami dengan pandangan cinta itu pahala. Baru bangun pahala. Ya dulu Ustazah, kalau sekarang lihat suami empuk banget, ya Allah. Hati-hati, nanti kita bahas kenapa tuh bisa begitu. Kemudian lagi belum melakukan apapun, yang kita bereskan adalah kadang-kadang masak air, niat melayani, menyiapkan makanan, sarapan suami, keluarga, masak, nyuci, semua argo pahala berjalan. Wahai para seorang istri, beruntunglah ketika kita menjalankan semua dengan baik-baik saja, insya Allah argo pahala berjalan. Cuma kabar buruknya itu kabar berita, kabar baiknya. Kabar baiknya argo pahala jalan, kabar buruknya setan iblis nggak akan tinggal diam. Dia pasti akan menggoda kita sebagai seorang istri untuk jauh dari pahala kebaikan. Nah, makanya awal nikah masih enak mandang suami, ya, masih seneng ngeliatinnya. Nah, saya mau tanya dulu nih sebelum saya lanjutkan. Saya akan membagi ada sekitar 4 poin agar menjadi seorang istri yang hebat. Tapi sebelum itu saya mau tanya, ibu dalam pernikahan itu kan ada jenjangnya ya, sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah tenang, mawaddah cinta. Sakinah, mawaddah cinta, rahmah penuh dengan kecintaan. Cintanya itu bukan hanya cinta usul-usul zahir, bukan hanya kita hablum minan nas, tapi akan mendapatkan cinta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita masing-masing beda-beda nih jenjangnya. Ada yang di sakinah, ada yang di mawaddah, ada yang rahmah. Tapi biasanya pernikahan awal itu jenjangnya masih sakinah, masih ngelihat fisik, ngelihat zahir. Kenapa mau menikah dengannya? Karena cocok ngobrolnya. Kenapa mau nikah sama dia? Karena tipe saya nih, cakep nih, tenang, nyaman. Hasil pernikahan akan mendatangkan kedamaian. Jenjang tahun demi tahun maka akan naik menjadi rahmah, menjadi mawaddah. Apa mawaddah? Cinta. Tingkatan tertinggi adalah rahmah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu sekarang kalau melihat suami ya, itu yang di dalam hati sayang, cinta, atau kasihan? Cintanya ada, karena sakinahnya sudah ada. Sayangnya ada, karena mawaddah. Kasihannya ada, berarti rahmah. Jadi kalau ibu udah sayang, udah cinta, dan kesian, nggak tega, bisa sama suami nggak tega. Kalau dulu melihatnya sayang, dulu melihatnya cinta, sekarang semakin usia bukan sayang lagi, udah bukan cinta lagi, tapi ngenes. Betul ibu ya, sayangnya ada, cintanya ada, tambah lagi dengan ya Allah ngenes banget sama suami, ya Allah. Tapi alhamdulillah, kenapa ada sayang, ada cinta, ada kasihan? Karena sakinah, mawaddah, rahmah. Dengan kasihan kita tidak akan pernah mau menyakiti hatinya. Nah, cuma semua harus dikejar, harus diupayakan. Baik, ini poinnya ya. Saya ingin menyampaikan
menyampaikan gimana caranya untuk menjadi istri yang hebat. Kita bisa tahu ini kerjaan iblis menggoda, maka jauhilah hal-hal yang bisa menjadi bisikan-bisikan iblis, maka fokuslah kepada hal-hal yang menyelamatkan kita agar kita menjadi istri yang hebat. Yang pertama, ibu biar sering dan senang mengucap terima kasih sama suami. Yang pertama poinnya adalah biar bersyukur sama suami. Bu, halo, assalamualaikum. Ya, biar banyak syukurnya sama suami. Pernah salah seorang sahabat itu mendapatkan berita dari baginda Rasul. Tahukah engkau, kata baginda Rasul, kemarin aku perjalanan Isra wal Mi'raj, aku dibuka tabir surga, dibuka tabir neraka. Aku lihat di neraka banyak banget kaum perempuan. Alhamdulillah. Kemudian sahabat bertanya, Rasul, apakah mereka masuk ke dalam neraka sebab dia kufur kepada Allah? Kata baginda Rasul, bukan. Mereka bukan kufur kepada Allah. Lalu kenapa mereka bisa masuk ke dalam surga? Maaf, bisa masuk ke dalam api neraka? Dan dalam api neraka banyak perempuan. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan sehingga mereka menjadi penghuni neraka? Kata baginda Rasul, mereka sholat, mereka bersyukur kepada Allah, tapi mereka kufur dengan suaminya. Sholat sih kan syukur sama Allah, sering ucap alhamdulillah, nikmat, syukur sama Allah, nggak lupa bersedekah, bersyukur sama Allah. Cuma dia sering melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Ada orang yang, Ustazah, saya udah 15 tahun nggak bahagia sama suami saya mau minta cerai aja. 15 tahun bertahan, alhamdulillah. Gak dipertimbangkan dulu? Enggak, Ustazah, 15 tahun saya gak pernah bahagia, saya tahan kesakitan saya. Saya tanya, udah punya anak, Bu? Sudah, Ustazah. Jadi selama 15 tahun gak bahagia? Enggak, gak pernah saya mendapatkan kebahagiaan dari suami saya. Selama 15 tahun? 15 tahun. Sudah punya anak? Sudah, Ustazah. Berapa anaknya? 7. Saya cuma tanya, tuh waktu bikin yang 7 gak bahagia atau gimana tuh? Masa amat gitu loh, gak ada satu kebaikan yang bisa yang bisa diungkapkan, yang bisa disyukurkan. Memang saya ingin mencoba menggambarkan sesuatu. Ini kan layarnya putih, ya. Ini layarnya putih. Kalau ada satu spidol saya contreng di sini, Ibu kelihatan nggak spidol hitamnya? Kelihatan. Maknanya kita lebih fokus kepada titik hitam tanpa kita menyadari layar putih lebih banyak daripada yang hitamnya. Itu kodratnya manusia. Kadang-kadang apa tuh sebuah istilah? Nila, bukan apa? Kesalahan. Boleh lah ya. Sebab nila setitik rusak susu, iya. Atau kadang-kadang kita bisa melihat kesalahan orang lain gampang, tapi kadang kita nggak bisa melihat kesalahan diri kita sendiri. Gampang nyalahin orang, gampang melihat keburukan pasangan kita, tapi kita melupakan kebaikan-kebaikannya. Itu yang kadang-kadang bikin kita nggak bersyukur, dan kita nggak bikin kita bahagia. Kita hanya fokus kepada kekurangannya aja. Padahal yang namanya suami, pasti mereka kan memang bukan baginda Rasul, pasti mereka pun juga punya kekurangan. Tapi di balik kekurangan mereka juga kayaknya bukan Fir'aun amat gitu. Pasti ada kelebihannya. Layaknya bangunan, tertutup jendela sebelah sini, pasti akan terbuka di jendela sebelah sini. Maka yang pertama, jemaah sekalian, kalau kita pengen jadi istri yang hebat, istri yang sesuai Allah mau, jadikanlah kita ini gampang bersyukur kepada pasangan kita. Apa maksudnya gampang bersyukur? Gampang lah, sering kita mengucapkan makasih. Ibu kalau manggil suami apa, Bu? Papi, Papa,
bapak, ayah, ya. Makasih ayah, makasih. Dikasih uang 5 juta, ayah makasih ya, alhamdulillah. Dikasih uang 3 juta, terima kasih. Dibisikin bulan ini libur dulu ya ngasihnya. Iya makasih. Ya itu sih lain kasus ya. Tapi ala kulli hal, sekecil apapun pemberian dari pasangan, maka ambillah dengan rasa syukur, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur, Allah tambahin lagi. Tapi kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Ini yang pertama. Ujian kita kadang-kadang tuh di nomor pertama, yaitu kita kadang-kadang sulit bersyukur dengan pemberian dari pasangan kita. Halo, assalamualaikum Bu. Katanya perempuan itu ahli sejarah, betul apa enggak? Katanya. Kenapa ahli sejarah? Pokoknya tuh kebaikan yang kemarin lupa. Suami ngajak jalan-jalan, suami ngasih uang jajan, suami ngebeliin baju, tapi 5 tahun, 10 tahun ke belakang ada satu kesalahan, kita inget, wah langsung kamu tuh memang gak pernah bahagiain saya ya, kamu tuh tega banget sama saya. Yang kemarin baru dikasih baju lupa, yang kemarin abis diajak jalan-jalan ke Plaza Senayan lupa, yang abis ditransfer lupa. Kenapa? Karena ingatnya dengan sebuah kesalahan. Jadi jamaah sekalian, iblis itu selalu menampakkan kekurangan pasangan kita, menampakkan kekurangan suami kita, sehingga fokus kita kepada kekurangan, lupa bersyukur kepada suami. Jadi kalau ada nih momentum ditampakkan kekurangannya, udah istighfar ya. Istighfarnya juga ya jangan kencang-kencang juga gitu. Pas lagi ngeliat suami, astagfirullahaladzim, emang kenapa saya istighfar begini? Masya Allah ya. Jadi yang pertama, jamaah sekalian, bahwa jadilah kita berusaha istri yang pandai bersyukur, insya Allah. Baik, yang kedua, bagaimana supaya menjadi istri yang hebat sesuai yang Allah mau. Yang kedua, jadilah kita ini pakaian pasangan. Ibu, kalau pakaian itu apa sih? Nutupin pakaian, nutupin aib, nutupin aurat ya. Alhamdulillah. Apa sih pakaian? Buat menutup. Semua di sini berpakaian. Kenapa? Karena ada aib, ada kekurangan yang kita punya, dan memang aurat kita punya, maka kita harus tutupi. Maka jadikanlah kita ini pasangan, jadikanlah kita ini adalah pakaian buat pasangan kita ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 187 itu menjadi pegangan kita. Allah berfirman, hunna libasul lakum, mereka tuh ya, mereka itu pakaian buat kalian, wa antum libasul lahunna, kalian pun juga pakaian buat mereka. Suami pakaian istri, istri pun pakaian dari suami. Apa arti pakaian? Saling menutupi. Siapa sih yang paling tahu aib pasangan kita? Kita. Siapa yang paling tahu aib diri kita? Pasangan kita. Oleh karena itu, niatin kita mudah, kita ini bisa menutup aib, menutup kekurangan pasangan kita. Apa diantaranya? Nih ya Bu ya, fitnah yang kedua. Kadang-kadang kita nggak bisa menjadi pakaian pasangan sebab ada ujiannya. Apa ujiannya? Pertama, yaitu suka membanding-bandingkan. Zaman dulu agak minim perbandingan itu, tapi zaman sekarang handphone sudah di tangan semua. Dikit-dikit ngeliatin status temannya, ya Allah diajak jalan-jalan lagi sama suaminya. Lihat lagi, ya Allah suaminya klimis amat ini. Ya Allah, kita ngelihat macam-macam fitnah yang ada di layar handphone kita, sehingga ketika kita melihat sebuah fantasi, apa fantasi? Bayangan-bayangan indah di dalam handphone. Kemudian ketika kita nengok kisah nyata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya jadi kurang syukur di situ, dan akhirnya kita melihat kekurangannya, dan akhirnya gampang membanding-bandingkan pasangan kita. Ketika sudah dibanding-bandingkan,
ujian yang kedua adalah lisan ini nggak bisa dicegah untuk gampang cerita sama orang lain. Bu, halo, assalamualaikum. Kadang-kadang ada seorang istri tuh yang main dikit-dikitan uang belanjanya. Lagi ngumpul, saling cerita. Awalnya ceritanya baik, cuma dia bilang, iya alhamdulillah kemarin saya habis dibeliin pakaian, saya dibeliin perhiasan, saya dikasih hadiah sama suami saya. Teman sebelahnya, kamu mah enak dibeliin perhiasan, saya mau boro-boro. Ngomongnya matanya sampai disipit-sipitin. Saya mau boro-boro, nafkah aja kadang-kadang itu kurang, cuma dikasih uang nafkah aja, perhiasan enggak akhirnya. Itu teman yang kedua. Teman yang ketiga, kamu masih enak dikasih perhiasan, kamu masih enak dikasih uang nafkah, saya mau uang belanja nggak pernah dikasih. Makin sipit matanya. Ya Allah, iblis senang tuh kalau ada perkumpulan seorang istri yang ngomong begitu. Yes, iblis senang. Ya, iblis nipas-nipasin, ya Allah. Tapi insya Allah bukan orang yang duduk di majelis bukan. Ya, kenapa? Karena kita terhindar, insya Allah terjaga. Amin. Yang ketiga bilang, ya Allah, kamu masih enak dikasih nafkah, saya mah nggak pernah dikasih uang nafkah. Yang satu lagi nggak mau kalah. Apa yang dia bilang? Kalian mah enak semuanya. Suami saya udah nggak pernah ngasih nafkah, udah nggak pernah ngasih duit, nggak pulang-pulang 2 bulan. Akhirnya tanpa disadari terbuka sesuatu hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang istri. Padahal Allah yang memerintahkan, hunna libasul lakum, mereka itu pakaian buat kalian, wa antum libasul lahunna, kalian pun pakaian buat mereka. Tugas kita tutup aib pasangan kita. Tinggal nanti komunikasi sama suami, Pak juga jangan dong gampang membicarakan kekurangan saya, kan kita adalah sama-sama pakaian. Ayat ini bisa dibawa pulang. Surat Al-Baqarah ayat 187, garis bawahi, bisa sharing sama pasangan bahwa kita harus saling menutupi kekurangan pasangan kita masing-masing, insya Allah. Ya, yang ketiga, ini kita akan berkembang nanti tanya jawab ya. Baik, yang ketiga, jamaah sekalian, bagaimana cara kita untuk menjalankan peran kita sebagai ibu, menjadi seorang istri yang hebat adalah jangan lupa bisa menjalankan peran sebaik-baiknya. Setan iblis ketika nggak mampu menggoda kita, kita tetap bersyukur, kemudian kita tetap memandang kelebihan pasangan, nggak mau membuka aib pasangan. Tapi hati-hati, terkadang setan bukan muji kita, tapi mencoba. Setan itu menjadikan objek lain jadi ujian kita. Apa diantaranya? Kita punya kawan, kita punya teman yang akhirnya teman memprovokasi. Kita udah jalankan tugas baik-baik, kita sudah menjalankan tugas seorang istri yang baik, kemudian kita menutup aib pasangan, kita bersyukur kepada mereka. Cuma kalau salah pilih teman, ya akhirnya kita tidak bisa menyeimbangkan mana yang benar, mana yang tidak. Juga di antara ujian kita lupa ketika kita asyik berkawan, asik berteman, ada tugas inti kita adalah bagaimanapun, mau kapanpun, mau bagaimanapun kita keluar, tetap harus izin kepada suami. Apa sih poin yang ketiga? Poin yang ketiga di sini adalah jalankan peran sebaik-baiknya, bahwa tadi dibacakan ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki kedudukannya di atas perempuan. Maksudnya di atas perempuan adalah apa nih? Ini ada penafsiran, saya coba jabarkan sedikit tafsiran ya. Baik, jamaah sekalian, seorang perempuan tuh hebat. Seorang perempuan tuh terjaga. Sebelum dia menikah, maka dia milik ayahnya. Anak perempuan belum menikah, dia milik utuh orang tuanya, dia milik utuh ayahnya. Ayahnya
ayahnya yang mengayomi, ayahnya yang mengayomi dia, yang melindungi dia. Itu maknanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki di atas perempuan. Makna pertama, ketika seorang perempuan belum menikah, ayahnya yang melindungi dia, yang mengayomi dia dari atas, yang menjaga mereka. Ketika sudah menikah, seorang perempuan, ayahnya nih yang mengayomi, langsung jabat tangan kepada calon suami. Makanya diantaranya harus berhadapan langsung, berjabat tangan. Saya nikahkan kau dengan anak kandung saya, Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin seperangkat alat sekolah, seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Ketika ada ucapan tangan semacam ini, beralihlah tanggung jawab dari seorang ayah kepada suami. Suami mulai hari itu melindungi dan mengayomi kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia, sampai kita berpisah. Jadi jemaah sekalian, kita ini perempuan hebat, perempuan ini terlindungi. Jadi nggak ada kalimat bahwa kita ini lengah, ya. Balik lagi bahwa makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah insya Allah hikmah buat kita. Apa kewajiban kita? Apa peran utama kita? Bahwa kita menjadi seorang istri yang hebat adalah tugas utama kita taat kepada suami. Oke, Bu. Kewajiban seorang istri, saya taruh sini karena agak nyangkut terus nih. Kewajiban seorang istri dua, kewajiban seorang suami dua. Yang dasar, kewajiban seorang suami yang mendasar adalah memberi nafkah, wajib hukumnya. Tapi ustazah, istri saya duitnya banyak, banyakan istri saya sama saya duitnya. Iya, tetap kewajiban suami nafkah. Nafkah itu apa? Urusan anak, sekolah, ya, kemudian dari pendidikannya, dari makannya, dari pakaiannya. Bukan saja anak, kita sebagai seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dari penampilan buat perawatan tubuh, perawatan kebutuhan kita, pakaian kita, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan dari suami. Jadi yang namanya nafkah itu bukan sekedar buat anak, tapi juga buat kita, bedak kita, pakaian kita. Dan ternyata nafkah itu bukan saja uang, bukan saja zohir, tapi juga nafkah itu adalah bagaimana memberikan kasih sayang, memberikan cinta. Mohon maaf, dikasih uang sebanyak-banyaknya tapi suka disakitin, nggak sempurna dalam memberikan nafkah. Wa ashirhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wahai para suami, wa ashirhunna bil ma'ruf, perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, jadi itu nafkah yang pertama, wajib hukumnya. Kalau kita nggak mendapatkannya, kita boleh menuntut hak kita. Yang kedua, memastikan, nih kewajiban suami ya, memastikan agama istrinya dalam keadaan yang baik. Wahai seorang suami, kewajibanmu adalah memastikan agama istrinya dalam keadaan yang baik. Bagus kita ngajarin langsung, nggak bisa panggil guru datang ke rumah, nggak bisa izinkan suami duduk di taklim kajian. Tugas atau kewajiban seorang suami itu dua, yang mendasar. Kewajiban seorang istri dua juga. Yang pertama adalah taat kepada suami. Taat kepada suami itu nomor satu. Saya yakin kok yang hadir di sini, insya Allah istri-istri solehah, istri-istri yang taat sama suami. Ya, cuma kadang-kadang ujiannya itu ujian pada malam hari. Kalau pagi, siang, sore kayaknya sih aman. Suami minta dibeliin ini, oke. Suami bilang jangan begini, oke. Suami bilang kesana, oke. Cuma kalau malam hari nih kadang-kadang nih, ya. Kadang-kadang kita kalau udah rumah rapi, badan capek, matiin lampu, ngeliat anak udah tidur, alhamdulillah. Kita ngintip ke kamar suami udah tidur, alhamdulillah. Masuk pelan-pelan supaya suami gak bangun, naik ke atas tempat tidur pelan-pelan supaya suami gak bangun. Bagus niatnya, supaya suaminya gak bangun dari tidur. Begitu kita tidur, taruh bantal pelan-pelan
supaya kasurnya nggak gerak. Begitu kita tidur, tiba-tiba suami kita sadar, oh ada istri saya di sebelah saya. Ya, ketika berbalik, ibu langsung menyapa suami, atau yang kedua tiba-tiba langsung yang di situ tuh. Itu ujiannya, dan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi itu nggak bisa digantikan oleh siapapun, dan kita nggak pengen itu diganti sama siapapun, betul apa enggak? Jadi perhatikan, terkadang hal yang menurut kita sepele tapi itu penting untuk diperhatikan. Ya, kayak tadi ada pertanyaan dari pembawa acara, Ustazah, kalau seorang istri pagi-pagi udah nyiapin teh, apakah dia sudah menjadi istri yang hebat? Sudah? Belum tentu. Tidak menjadi jaminan ketika dia sudah menyiapkan teh, kemudian dia sudah menjadi istri yang hebat. Menjadi bagian kegiatannya, iya. Tapi jangan sekalian, kalau kita bekerja pagi-pagi mungkin ada aktivitas, ya suami kita punya kegiatan pagi-pagi pulang sore, kemudian makan kita masing-masing. Kenapa? Beliau bekerja, kita pun bekerja. Kita nggak bisa masak, Ustazah, nggak menjadi kewajiban kita masak di rumah tangga. Nyiapin minum gitu, Ustazah, nyiapin teh, enggak ada kewajiban kita masak buat suami. Yang wajib itu suami masakin istrinya. Langsung rekam. Memang yang harus bekerja itu adalah suami. Karena suami nggak bisa dan nggak punya waktu untuk beres-beres, makanya suami membayar upah orang bekerja untuk menggantikan perannya. Seorang istri itu ratu dalam rumah tangga. Cuma kita punya naluri keibuan kita, betul apa enggak? Rumah berantakan nggak bisa diem. Ibu kalau lagi sehat pasti beres-beres rumah. Pertanyaan saya, kalau ibu lagi sakit beres-beres rumah nggak? Naluri kita kadang-kadang nggak enak nih, meskipun badan meriang tetap beres-beres rumah. Kecuali kalau punya suami yang soleh. Mah, kamu tuh lagi sakit, udah istirahat aja. Masak, saya yang masak. Cakep. Mau rekam, silahkan share ke suaminya. Mah, kamu lagi sakit, kamu nggak usah nyapu ngepel, saya yang nyapu dan ngepel. Emang harus begitu seorang suami yang soleh. Mah, kamu lagi sakit, gak usah ngurusin anak, aku aja yang ngurusin anak, kamu tidur aja. Mah, kamu lagi sakit, gak usah nyusuin anak, gak usah netein anak. Aku aja yang nyusu. Kalau suami yang saleh itu Masya Allah, ya memang dia memahami peran dia ngurusin rumah tangga, dia ngurusin urusan rumah, dia meratukan istrinya. Cuma karena kebetulan memang dia tidak bisa beraktivitas melakukan pekerjaan rumah, maka dia membayar asisten rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kalau kita misalnya nggak mengerjakan itu, nggak nyiapin sarapan, ya nggak nyiapin apa segala macam, maka bukan berarti kita bukan menjadi istri yang gak hebat. Tapi kalau kita bisa menjalankan peran semuanya, memberikan keringanan untuk pasangan, pagi kita yang masak, pagi kita yang bebenah, pagi yang kita menyiapkan, kita yang menemani, kita yang merapikan semuanya, maka tentu kita mendapatkan bonus istri yang istimewa. Mudah-mudahan suami mendengar dimanapun berada, kalau seorang suami sudah punya istri yang mau ke pasar, yang mau masak, yang mau melayani, yang mau potongin buah, yang mau bikinin teh, yang mau merapikan semua, yang mau nemenin makan sampai dia istirahat tenang suaminya, bersyukurlah istrimu sudah menjadi istri solehah, istri yang istimewa. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga menjadi mentargetkan dirinya istri yang istimewa. Amin ya robbal. Ada yang bertanya dalam hati, oh jadi Ustazah kalau nyiapin makan bukan kewajiban istri ya? Jangan-jangan besok kayaknya si
istrinya kayaknya besok nih gak ada sarapan di rumah nih ya. Ya Allah. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, memang naluri kita sebagai seorang perempuan, seorang istri, maka tentu bonus kita banyak. Ya, yang pertama taat kepada suami, dan yang kedua tugas kita sebagai seorang istri yang mendasar adalah memastikan rumah rapi, kemudian anak pun juga terdidik dengan didikan yang benar. Al-ummu madrasatul ula. Nah makanya tadi tuh, karena kita memang naluri perempuan, gak betah lihat yang berantakan, jadi menjadi sebuah kebiasaan. Jadi perempuan yang bebenah, yang beres-beres ya. Baik, jadi jamaah sekalian, yang ketiga, jalankan peran sebagai seorang istri. Termasuk, wahai seorang istri, kalau kita bekerja, jangan juga kebablasan waktunya. Kalau kita beraktivitas, jangan mentang-mentang kita melakukan kegiatan ada uangnya tapi melalaikan kewajiban kita sebagai seorang istri, akhirnya kita lalai. Maksudnya gimana? Tetap kalau kita punya penghasilan, kita punya pemasukan, tetap yang utama mau keluar rumah izin sama suami. Ya, kita diratukan sama suami. Dalam Islam perempuan istimewa. Dalam Islam perempuan itu tinggi nilainya, mulia nilainya. Akan tetapi jalankan peran dengan sebaik-baiknya. Apa tadi? Tetap sama suami harus taat. Mau jalan kemana-mana, jangan merasa dirinya jumawa. Tetap istri di bawah suami, yaitu harus izin kepada suami. Pak, saya mau begini. Pak, saya mau begitu. Kalau nggak diizinin, taat sama suami. Saya mau tanya, ibu pengen nggak masuk surga? Pengen masuk surga? Ternyata ada hadis dari baginda Rasul yang mengatakan kalau perempuan itu gampang masuk surga, boleh milih pintu mana yang dia mau dengan 4 syarat. Yang pertama, iza sholatil mar'ah khamsaha, sholat 5 waktu, enggak ngomongin yang sunnah, enggak, sholat fardu aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tok. Sunnahnya enggak ngomongin sunnah di situ. Iza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Enggak ngomongin puasa sunnah, enggak Senin Kemis ayam ungkit, enggak, cuma puasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, dia enggak gampang membuka aib dirinya, dia enggak mudah membuka aib pasangannya, dia jaga kehormatannya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Ini 4 ya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tutup aib dengan menjaga kehormatan, ya, jaga kehormatannya, nggak gampang buka aib diri dan suami dan keluarga. Yang keempat, taat sama suaminya. Dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kau kehendaki. Enak ya? Enak ya? Sholat bisa, puasa bisa Ramadan, tutup aib bisa, taat sama suami. Nah ini nih Ustazah yang kayaknya agak-agak nih ya. Tapi insya Allah silahkan, kewajiban kita taat kepada suami selama tidak melanggar syariat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Suami bilang, mah udah kita berangkat aja, sholat mah nanti. Tapi kita lihat nih, kalau sholat nanti, roman-romannya ketinggalan nih sholat nih. Tapi kalau memang misalkan masih ada waktu, taat. Tapi kalau suami memerintahkan kita untuk nggak sholat, Allah bilang mendarik. Suami memerintahkan kita untuk melanggar syariatnya Allah, jangan ikutin. Kita punya prinsip, tetap Allah dan Rasul nomor 1. Kita wajib taat kepada suami. Tapi kalau sudah suami memerintahkan yang di luar dari syariat, maka kita tidak wajib untuk mentaatinya. Itu yang nomor berapa, Bu? 3 ya? 3. Yang pertama, selalu bersyukur kepada suami, apapun keadaannya, senang, suka, duka bersama, maka insya Allah kita akan menjadi istri yang istimewa. Yang kedua, jadilah kita pasangan, jadilah kita pakaian untuk pasangan kita. Dan yang ketiga, jalankan peran kita sebaik-baiknya menjadi seorang istri. Berapapun
uang kita, berapapun saldo kita, seberapa tingginya jabatan kita, seberapa tingginya derajat kita, tapi ketika ada di rumah tetap kita adalah sebagai seorang istri. Dan yang keempat adalah jangan lupa berdoa kepada Allah agar diri kita selalu dijaga oleh Allah, selalu dimudahkan untuk menjadi istri yang solehah. Selalu kita membaca surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak keturunan kami qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Jadi kita minta bahwa pasangan kita bisa menenteramkan kita, kemudian anak pun bisa menenteramkan kita, dan kita pun juga bisa menjadi orang yang bisa menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Kelak Allah jaga kita dan Allah jadikan kita istri-istri yang hebat, istri-istri yang solehah. Ad-dunya mata' wa khairu mataiha al-mar'atus solehah. Dunia ini perhiasan. Kita perempuan senang perhiasan ya, setuju? Senang perhiasan ya? Senang yang apa, yang indah-indah, yang bersinar tuh ya senang gitu. Kadang-kadang brosnya bersinar, jarinya pengen yang bersinar, kukunya pengen yang bersinar, bajunya pengen yang bersinar. Itu memang kodratnya perempuan. Makanya nanti di surga itu di antara hadiah yang akan dikasih untuk penghuni surga adalah perhiasan yang berlimpah. Ya, kita senang dengan perhiasan, jadi wajar-wajar aja. Ibu bayangkan, dunia mata, dunia itu perhiasan. Wa khairu mataiha, dan sebaik-baik perhiasan ada al-mar'atus sholihah, perempuan yang solihah. Di antara semua intan permata, diamond dan lain sebagainya, tapi kita ada. Meskipun mohon maaf kulit kita bukan putih, kulit kita sawo matang, kayak yang di sini matang banget deh. Meskipun mungkin hidung kita modelnya begini, mungkin itu Allah yang kasih. Tetap ketika kita dibalut dengan wanita solehah, taat sama suami, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mencoba menjalankan tadi poin-poin yang tadi, mudah-mudahan Allah jadikan kita istri yang solehah, istri yang istimewa, yang kelak kedudukan kita di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, 4 poin yang mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Nanti silakan kita akan berdialog dengan tanya jawab. Jadi ala kulli hal, ujian perempuan untuk mendapatkan predikat solehah itu pasti dengan sebuah perjuangan. Tapi kalau kita tahu ilmunya, maka insya Allah kita akan selamat. Yang pertama, sering-sering bersyukur dengan pemberian pasangan kita. Jangan mengeluh, jangan melihat kekurangannya. Kalau kita fokus kepada kelebihan, gampang bersyukurnya. Yang kedua, jadikanlah kita pakaian, karena memang hakikatnya, memang tugasnya, kewajiban kita, perintahnya Allah, kita ini pakaian untuk pasangan yang harus menutupi kekurangannya, jangan dibuka aibnya. Ya, kita menutupi menutupi kekurangan pasangan pun juga semestinya menutupi kekurangan kita. Jadi yang kedua, jadilah kita ini istri yang hebat, jadi pakaian buat pasangan. Jangan izinkan lisan kita mengeluarkan satu kalimat tentang kekurangannya, karena biar bagaimanapun kekurangannya pasti akan membuat kita menjadi malu. Yang ketiga, ya, jalankan peran kita, biar bagaimanapun setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun uang kita, tapi peran kita tetap taat kepada suami. Yang keempat, minta kepada Allah agar Allah jaga rumah tangga kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa semua kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada aku kebaikan di dunia, berikanlah kepada aku kebaikan di hari akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Di antara ujian, di antara fitnah, kita gampang masuk terpleset ke dalam api neraka karena kita tidak menjalankan tugas kita sebagai seorang istri sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan
hal tersebut bisa kita sama-sama perhatikan, karena saya pun seorang istri yang mudah-mudahan kita semua bisa menjadi istri yang baik buat pasangan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan jamaah sekalian. Hampir kurang lebih 45 menit paparan saya, masih ada waktu, mungkin ada yang bertanya. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapat dari tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Qadronada. Untuk itu, baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, mohon izin kami berikan kepada Ibu Fatma Hirwandi. Silakan Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya, silakan tanya. Asal jangan tanya Ustaz itu berat badannya berapa. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu pendamping yang lain. Kami berikan. Ada ibu? Kayaknya aman semua nih. Baik, kalau itu kami persilakan kepada ibu-ibu jamaah. Iya, 1, 2, 1. Kami buka untuk 5 penanya pertama dulu ya ibu-ibu ya. Baik, yang pertama untuk ibu. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pertanyaan. Mohon maaf Ustazah, terima kasih sekali atas pencerahan tadi yang sangat berkesan sekali kepada saya. Dan saya boleh nggak mau bikin 2 pertanyaan? Boleh. Bismillah. Pertanyaan yang pertama tadi berhubungan, dan yang kedua tadi bahwa kita tidak boleh membuka aib. Iya. Bahwa kita tidak boleh membuka aib suami. Iya. Pertanyaannya, kita itu adalah saudara banyak, Pak Ustazah. Kalau kita berkumpul dengan keluarga, kakak adik, ini soalnya menimpa ke saya juga. Kita suka curhat ke kakak adik. Jadi kalau ada kelebihan atau kekurangan suami kita masing-masing, terus kita nanti saling memberi arahan atau koreksi. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Satu itu. Dan pertanyaan yang kedua, apabila ada suami istri, tetapi yang memberi nafkah adalah istrinya. Iya. Suaminya itu dikasih kerjaan, tidak mau dengan alasan bahwa saya menjaga orang tua saya yang sudah tua gitu, udah sepuh. Apakah itu hukumnya bagaimana secara Islam? Iya. Itu aja. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kami persilakan kepada Ustazah. Lanjutin aja. Lanjut saya jawab ya. Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya 2 ya. 1, emang nggak boleh ya Ustazah kalau menceritakan aib pasangan, karena kadang-kadang kalau kumpul keluarga kami kumpul-kumpul gitu ya, kami tuh kumpul-kumpul terus terkadang tuh suka curhat, suka sharing, tukar pikiran, sehingga bisa saling memberikan masukan. Jemaah sekalian, aib atau ghibah, ya, ghibah itu kan menceritakan sesuatu tentang orang lain yang kalau orang lain mengetahui, diceritakan hal tersebut, dia tidak menyukainya. Jadi ketika ghibah itu adalah seseorang menceritakan tentang seseorang di belakangnya, kalau orang tersebut tahu kita ngomongin itu, orang tersebut nggak suka, itu ghibah. Contohnya, itu ya orang situ tentang keburukan, ini contoh ya, saya mau masuk ke dalam bahasa. Misalnya, itu orang itu tuh kenapa dia kaya, mohon maaf, dia ternyata korupsi. Kalau kita ngomong korupsi, seneng nggak dia? Nggak. Maka ghibah itu nyata, ghibah tidak sesuai kenyataan, fitnah. Lain soal, kita cerita, itu orang duitnya banyak, itu
kenapa dia duitnya banyak? Karena dia sama orang tuanya baik, dia senang sedekah, patut kita contoh. Pertanyaan saya, kita ngomong begitu tentang orang tersebut senang apa enggak? Kalau senang, bukan gibah. Nah, sekarang kita ukur nih, kalau kita ngomong kepada siapapun, bukan saja kepada keluarga, kepada siapapun, ketika kita mengatakan sesuatu yang kita ucapkan tentang orang lain, termasuk tentang suami, ini kira-kira kalau suami diceritain begini nih, suami marah apa enggak? Suami kesel apa enggak? Suami suka apa enggak? Kalau kita menceritakan keburukan, udah pasti enggak suka, dan itu adalah ghibah, harus dihindari. Kecuali kita sedang punya masalah, kita perlu untuk menemukan solusi, maka perlu kita bercerita. Kayak dokter dengan pasien, pasien sakit, perutnya sakit, ada yang dirasa, datanglah dia ke dokter. Kata dokter, kamu sakit apa? Dokter nanya sama pasien, kata pasien, rahasia. Saya nggak mau buka aib diri saya sendiri. Lah bagaimana saya mau berobat? Bagaimana saya mau obatin? Karena sedang sakit harus diobati. Nah sekarang ketika kita punya masalah, kita sedang menghadapi masalah dengan pasangan, ketika kita menghadapi masalah dengan suami yang mungkin perlu solusi, maka kita perlu bertanya kepada orang yang tepat. Tepat ini siapa saja? Bisa kepada orang tua, bisa kepada saudara, bisa kepada orang yang enggak nyambung darah sama kita, misalkan dengan guru, psikolog misalnya, atau siapapun itu. Tujuannya apa? Untuk menemukan solusi dari masalah-masalah kita. Layaknya pasien dengan dokter, ada yang sakit harus diobati. Ketika diobati harus tahu dulu penyakitnya apa. Kalau ada masalah, silahkan ya menceritakan untuk menemukan solusi dari masalahnya. Tapi kalau nggak ada urus-urusan, baik-baik saja, tapi diceritakan kekurangannya, itu diantara bujuk rayu setan untuk setan membuat terplesetnya kita menjadi orang yang gampang membuka aib pasangan kita. Emang mohon maaf Bu, kayaknya mah asik banget lagi ngumpul keluarga, ada lontong pakai kacang, ada bakwan pakai sambal, ada combro masih panas, minumnya teh anget sama es kelapa, AC-nya dingin, waktunya tenang, ngobrol asik aja. Itu ujian ya. Makanya ada bacaan yang bisa kita ucap ketika kita selesai majlis. Apa kafaratul majlis? Bacaannya apa? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bacaan kafaratul majlis bukan saja dibaca ketika kita keluar dari majlis ilmu saja, majlis silaturahim, majlis duduk, majlis ngumpul, majlis arisan. Kalau majlis ghibah nggak ada ya. Nah, majlis ngumpul. Jadi ketika selesai majlis, baca itu untuk apa? Minta pertolongan, minta pengampunan dosa kalau ada ucapan-ucapan sikap kita yang salah. Jadi tinggal kita rem. Ucapan ini akankah bermanfaat untuk kita sebagi? Akankah kita menceritakan ini suami marah, maka tutup segera. Kenapa? Nah itu, jangan ada pembenaran. Ya tapi kan cuma sharing, cuma curhat. Kalau memang tujuan untuk menemukan solusi dari masalah kita, silahkan. Tapi yang namanya curhat bukan di media sosial, bukan di hadapan umum. Kita percaya sama kakak kita misalnya, ya kakak kita 2 orang yang perlu kita kasih masukan. Duduk, kak saya punya suami saya begini. Terbukalah pandangan kakak kita yang objektif, ya maka dia akan memberikan solusi kalau memang orangnya tepat. Tapi jamaah sekalian, di antara hukum sosial yang dianjurkan dalam pernikahan, kalau kita punya masalah sama suami, maka ceritalah dengan keluarganya, curhatlah dengan keluarganya. Sebab apa? Meminimalkan keributan yang panjang. Kitanya udah baik, kalau kita cerita sama kakak kandung kita, adik kandung kita, sama orang tua kita keselnya lama. Ya Allah, anak saya diginiin. Akhirnya orang tua melihat mantunya, melihat suami kita tuh udah kesel aja. Kitanya udah baikan, kitanya udah damai, udah keramas 5 kali, suami sudah memperbaiki, tapi karena mungkin tempat cerita kita kurang tepat, akhirnya berkepanjangan. Tapi kalau bercerita dengan mertua
mertua misalnya, mertua kita bijaksana, ya bu begini, pasti dia akan lebih objektif. Kenapa? Dan dia tidak akan memperpanjang salah anaknya pun orang tua atau juga ipar, ya, artinya dari pihak mereka. Tapi kalau memang nggak bisa, usaha mereka pasti, ambillah orang yang tepat untuk kita temui mendapatkan solusi dari masalah kita. Jadi kalau cerita untuk menemukan solusi boleh, nggak apa-apa ya. Tapi di batasan itu tuh, batasannya untuk ada tujuan menemukan solusi dari masalah ya. Kemudian yang kedua, ada seorang istri memberikan nafkah, bukan nafkah, memberikan kebutuhan keluarga. Suaminya asyik aja gitu, mentang-mentang istrinya banyak duit, pokoknya semua di cover sama istrinya. Suami tenang-tenang aja, bahkan dengan alasan orang tuanya itu sakit ya. Baik, yang pertama, kewajiban yang tetap akan menjadi kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah. Ada atau tidaknya uang, kewajiban tetap ada. Sekali lagi, ada atau tidaknya uang bagi suami, maka nafkah tersebut harus, dan itu tetap menjadi sebuah kewajiban. Urusan sumbernya dari mana? Nomor dua, waris. Tapi memang dikasih sama suami ke istri nafkah. Dia nggak kerja ustazah, dia cuma ngandelin waris doang. Tiap bulan dikasih sama ibunya yang kaya, misalnya setiap bulan 50 juta. Dikasih ke saya 50 juta, dia nggak kerja nggak apa-apa, tapi nafkah jalan gitu. Jadi bukan sumber dari mana, yang penting halal. Ya, seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, ada ataupun tidak ada pekerjaan, wajib hukumnya. Dalam satu kasus, istri yang mengeluarkan uang, nih perhatikan. Seorang istri ketika dia mengeluarkan uang untuk keluarga yang itu bukan kewajibannya, maka harta yang dikeluarkan ternilai sedekah. Yang sedekahnya lebih besar daripada memberikan kepada fuqara dan masakin, sebab mengeluarkan kepada keluarga inti. Jadi jemaah sekalian, kalau ada seorang istri yang murah mengeluarkan uang untuk keluarganya, sehari-hari diuji juga dari suami yang tidak memberi nafkah, perhatikan, uangnya gak akan pernah habis. Karena setiap pengeluaran yang dikeluarkan itu ternilai sedekah. Kalau memang suaminya zolim karena tidak mau memberikan nafkah, padahal dia mampu, cuma ngandel dengan istri yang model begitu, lihat, Allah akan mencurahkan rezeki kepada keluarga tersebut tanpa perantara suami, tapi langsung ke tangan istri. Kenapa? Karena itu sedekah. Mana kosomalun min sedekah, nggak akan berkurang harta yang disedekahkan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita di sini seorang istri yang nggak perhitungan sama keluarga, nggak perhitungan sama istri, pokoknya keluarin, anak butuh ini keluarin, suami butuh ini, bismillah keluarin, yakin Allah nggak akan sia-siakan. Kenapa? Karena pengeluaran itu bukan kewajiban dia mengeluarkannya, yakin Allah pasti akan ganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Jadi gimana ustazah? Itu ternilai sedekah. Subhanallah. Ya, kita minta diganti boleh karena hak, tapi kalaupun sekira-kira kita ikhlas mengeluarkan, ya Allah dibalas digantinya langsung sama Allah. Kita bisa ngalamin, mungkin seorang istri di sini pernah mengalami, ketika kita mudah ada uang saya, anak uang saya, bedak yang harus dari suami saya yang beli. Kemudian urusan anak, mau bayaran, mau makan, harusnya suami saya yang kasih, dan kita nggak pernah berhitung. Coba rasakan bagaimana begitu lancar Allah memberikan rezeki buat kita. Bukan rezeki itu bukan hanya uang, tapi ketika Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita bahagia, itu semua di antara rezeki yang Allah kasih. Jadi semangat, bismillah, mudah-mudahan semakin bersemangat lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika menghadapi ujian suami yang nggak mau kerja ustazah, nanti akan ada pahalanya, pahala kesabaran ya. Jadi untuk para suami, perhatikan yang paling utama yang tadi saya katakan, ketika seorang anak perempuan sudah diserahkan oleh ayahnya, dia milik murni dirimu. Istrimu itu
tanggunganmu, tapi orang tuamu punya anak yang lain. Kalau memang ada anak yang lain, tugas anak yang lain juga untuk merawatnya. Tapi kita sebagai istri mencoba untuk menjadi istri yang hebat, menjadi istri yang solehah. Udah ya, nggak apa-apa. Udah, rawat orang tuamu, rawat ibumu. Kalau orang tuamu ridho, orang tuamu senang dengan apa yang kau lakukan, mudah-mudahan keluarga kita pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang hebat juga mensupport pasangannya untuk berbuat bakti kepada orang tuanya. Ya, amin. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Ainun? Sudah cukup? Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau gitu Ibu Ainun mendapatkan souvenir. Masya Allah. Langsung. Terima kasih Ibu. Berikutnya kami berikan, siapa lagi yang mau bertanya Ibu-ibu? Oke. Untuk Ibu yang jilbab hitam. Ya, ini Bu Ati, maaf Ibu Laila ya. Ya, yang perempuan sebelah sini, yang perempuan semua ya. Ya, supaya nggak ngantuk gitu ya. Kita kayaknya ada gembiranya, tapi ada sedihnya juga gitu ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Laila Hari dari ICBC Bintaro. Ya. Baik Ustazah, mau bertanya. Kebetulan punya pasangan atau suami yang pendiam. Saya rasa rata-rata di sini suaminya pendiam ya Ibu. Dan dapat istri yang biasalah ngomel Ustazah, setiap hari ada aja omelan yang hal-hal kecil gitu Ustazah diomelin. Memang fitrah wanita mungkin ngomel ya Ustazah. Saya ingin bertanya, apakah ada batasan-batasan dalam ngomel itu sehingga kadang takutnya keluar kata-kata yang mungkin menyakiti hati suami atau pasangan yang kita kadang tidak sadar, dari suami karena pendiam tidak akan pernah membahas itu gitu Ustazah. Cuma kan Allah mendengar, malaikat mencatat gitu, kita takutnya sampai di sana nanti pertanggungjawabannya akan lebih mengerikan. Cukup sekian Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Laila, saya mau tanya, ngomel sama nggak sama cerewet? Ngomel sama nggak ya sama cerewet ya? Sepupuan kali ya? Ngomel tuh sepupuan sama cerewet ya? Baik. Kalau membahas tentang cerewet, emang kayaknya kodratnya perempuan tuh cerewet deh. Karena sebuah penelitian, Ibu Dr. Aisyah Dahlan sering mengatakan bahwa perempuan itu memang kuota bicaranya tuh banyak. Keluar kata setiap hari 3 kali lipat dibanding laki-laki. Laki-laki sehari itu 7.000 kata. Perempuan 3 kali lipat, 21.000 kata. Jadi memang perempuan itu cenderung cerewet ya. Dan bahkan dalam Islam, seorang calon suami dianjurkan untuk mencari seorang istri yang cerewet. Maksudnya untuk memotivasi kebaikan. Makanya sering kita dengar di balik seorang suami yang sukses ada seorang istri yang cerewet. Papa, jangan begitu dong, bajunya coklat, celananya coklat. Jangan begitu dong, bajunya biru juga, gitu ya. Apa ganti. Jangan begitu bajunya. Cerewet banget sih, gitu. Kalau untuk kebaikan, maka itu sangat baik ya. Cerewet tuh. Ada lagi ngomel. Apa tuh ngomel? Nah, sekarang saya mau tanya, apa definisi ngomel? Kalau cerewet tuh ngoceh aja gitu. Ya banyak kosakata yang keluar. Cuma kalau ngomel itu apa? Ngomel itu mengucapkan sesuatu mengucapkan kata bahasa karena ngomel jadi cenderung kepada ada emosinya. Beda sama cerewet. Kalau ngomel tuh emang agak-agak kencang, jadi kayaknya agak-agak marah gitu ya. Kembali lagi, gimana Ustazah, emang tipikal saya senang ngomel, tipikal saya cerewet, itu bagaimana? Ya memang sudah menjadi ketentuan Allah, perempuan memang sering banyak bicara, laki-laki banyak diamnya. Apa
Akan tetapi pilihlah bahasa dan lihatlah bahasa kita. Kalau bahasa itu ada kemanfaatannya, maka nggak ada masalah. Kalau untuk kebaikan, nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada kalimat yang terselip menyakitkan, itu yang harus dihindari. Jadi batasannya adalah silahkan ibu-ibu sekalian ngabisin kuota bicara setiap hari 21.000 kata tadi. Jadi kalau misalkan ada ibu nih ditegur sama suaminya, "Bu, kamu tuh dari tadi cerewet banget ya." Ibu bilang ya, "Pak, saya lagi ngabisin kuota bicara saya. Karena kuota bicara saya 21.000 kata. Bapak kan cuma 7.000 kata. Coba aja kalau lagi balas WA. Pak, saya mau kesini, Pak Ijong, jawabannya apa? Oke. Pak, saya tuh mau begini, boleh nggak sih Pak? Ya. Kita udah panjang gitu nulisnya. Emang begitu, nggak bisa kita paksakan, gitu. Nggak bisa kita. Bahkan mohon maaf ya, saya pernah mendengar entah di mana lupa gitu ya. Kalau ada seorang laki-laki yang lebih banyak bicaranya, ya lebih banyak ngomongnya, ada orang yang mengatakan kamu tuh ya laki-laki tapi kayak perempuan. Karena memang identik perempuan tuh memang banyak kosakata. Jadi jamaah sekalian, ibu-ibu nggak apa-apa, silahkan habiskan kuota bicara. Karena memang bicara kita memang kuotanya banyak, habisin aja. Cuma batasannya, adakah terselip menyakitkan orang lain? Adakah kalimat itu menyakiti suami? Adakah kalimat itu merendahkannya? Maka kalau ada, rem itu, batasi itu. Kita nggak bisa membatasi kuota bicara, tapi kita bisa membatasi kontennya, isi pembicaraannya. Kadang-kadang ustazah di antara 21.000 kata, kayaknya 10.000 kata kayaknya ada yang nyakitin dia deh, yang kita nggak sadar gitu ya. Nah disitulah mulai cara mengendalikan diri kita. Ini ngomong begini nyakitin dia nggak ya? Ya, tapi kan kalau cerewetnya ngabisin 21.000 kata dengan bahasa, "Pak, gini ya, kan kita kan sama-sama tua, udah lah Pak, kita sholat di masjid, kita sholat berjamaah. Coba deh kamu tuh kurangin yang namanya handphone, kurangin yang namanya TV, udah banyakin ke masjid, banyakin berjamaah, terus kita sama-sama baca Quran." Habis 21.000. Pertanyaan saya, adakah merendahkan mereka? Ya. Adakah membuat terluka dia? Enggak. Justru untuk memotivasi. Jadi pilih kata, pilih bahasa yang keluar dari lisan kita adalah meskipun banyak ngomongnya, ngocehnya, tapi semua tentang kemanfaatan. Sekali lagi, kita manusia, perempuan, kadang khilaf. Apa yang bisa kita lakukan sebelum tidur? Supaya tadi bagus pertanyaannya, supaya saya nggak bikin luka suami sebelum tidur, boleh kita mengatakan, "Pak, maafin saya hari ini kalau ada ucapan saya yang salah ya." Besok begitu lagi, "Pak, maafin saya, tadi kayaknya saya udah keceplosan deh." Begitu lagi, "Pak, maafin saya tadi ya." Begitu lagi besok, atau biasa kamu gitu. Tapi insya Allah dengan ucapan ikhlas minta maaf kita, maka kekhilafan kita akan pelan-pelan akan bisa mengendalikan ucapan yang keluar dari lisan kita. Dan jangan sekalian, kalau kita mampu mengendalikan, nggak harus dihabisin kuota kita, nggak harus dihabisin kuota bicara kita, tapi kita rem, kita kendalikan, habisin kuotanya dengan istighfar, dengan baca Quran. Udah kecapean baca Quran nanti kita, udah capek, maksudnya udah kelelahan banyak berzikir, maka pasti akan kita utarakan pasti yang baik-baik saja, ya, insya Allah. Ya, baik. Satu lagi, berapa lagi? Terima kasih Ustazah. Berikut Ibu. Ya, maaf dengan Ibu. Minta tolong mic-nya Ibu. Ya, ada. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz ya. Seandainya kita sudah menjalankan yang poin 4 tadi, tapi kita sebagai perempuan dan juga sebagai anak, mana yang harus didahulukan, suami atau ibu? Iya. Kalau tiba-tiba ibu tuh di saat tertentu butuh banget kita. Iya. Izin mohon. Baik jemaah sekalian. Ada sebuah kisah, ya, ini menginspirasi kita. Ada seorang perempuan yang ketika itu orang tuanya sakit,
Di zaman perang, suaminya lagi perang, dikirim utusan, Bu, anakmu, Bu, ibumu lagi sakit. Ada utusan lah dari orang tuanya, karena zaman dulu, zaman peperangan itu belum ada telepon, belum ada alat komunikasi. Suaminya itu berpesan, pokoknya kamu nggak boleh keluar rumah, kamu tetap ada di rumah. Suaminya perang. Kemudian satu ketika ibu si perempuan sakit, datang utusan, Bu, orang tuamu sakit. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Saya nggak boleh keluar rumah sama suami saya nggak bisa menengok ibu saya karena suami saya berpesan untuk saya tidak keluar rumah. Beberapa hari kemudian datang lagi utusan mengabarkan bahwa orang tuanya sedang sakaratul maut, dalam keadaan yang payah. Sekarang ibumu sudah payah dan dia mengharapkan kau datang. Iya, tapi suami saya berpesan, saya tidak diizinkan keluar rumah dan suami saya masih berperang, saya nggak berani keluar rumah. Yang ketiga, datang lagi utusan mengabarkan bahwa ibumu udah meninggal dunia. Iya, saya akan doakan dari sini. Sedih hati saya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tetap nggak bisa berkunjung ke rumah ibu, bisa berkunjung ke rumah ibu karena banyak yang menghujat istri. Sama sekalian, di antara hujatan manusia, ternyata ibu yang meninggal tadi ditempatkan di surga. Sebab apa? Sebab mampu mendidik anak perempuannya menjadi istri yang solehah, yang bisa taat kepada suaminya. Dunia menghujat, keluarga menjelekan. Ya Allah, anak durhaka kamu, sampai mati aja kamu gak nengokin, sampai kamu gak datengin. Iya, karena pesan dari suami saya. Nangis, sedih, tetap berdoain. Seorang anak mana yang tak terluka dengan orang tua yang meninggal dunia, tapi mendahulukan taat kepada suami. Sebab istri tersebut, sebab orang perempuan tadi, anaknya, ibunya yang meninggal dunia, dijamin surga, ditempatkan di surga dengan sebab bahwa kau bisa mendidik anak perempuanmu taat kepada suaminya. Jamaah sekalian, kita belum menikah milik ayah kita yang tadi ya, milik orang tua kita. Tapi ketika kita sudah menikah, kita milik pasangan kita milik suami kita. Tetap yang nomor satu adalah suami. Ustazah, ini ibu saya, ibu kandung saya. Tinggal komunikasi sama suami, Pak, ibu lagi sakit, ibu lagi butuh saya, dengan bahasa yang baik. Kalau suami bilang kamu di sini saja, taatlah kepada suami. Tapi seorang suami yang baik, yang bijaksana, gak akan menghalangi istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Seorang suami yang istimewa, seorang suami yang bijaksana, dia gak akan mau menghambat istrinya untuk berkunjung ke rumah orang tuanya sekedar untuk melepaskan rindu. Tapi tetap kewajiban kita taat kepada suami. Mudah-mudahan dengan taat kita kepada suami, kita bisa mengirimkan pahala kebaikan untuk orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang udah ada handphone, udah alat komunikasi, tinggal telepon, Pak, ibu perlu ya, saya datang ke rumah ibu ya, begini, iya deh. Nah, itu istri yang luar biasa, itu suami yang luar biasa, mengizinkan istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, gitu ya. Baik, mudah-mudahan dari kisah tadi bisa kita mengambil hikmahnya. Baik. Amin. Terima kasih untuk Ibu penanya. Ustazah, bagaimana, masih ada waktu untuk satu lagi mungkin ya? Satu lagi boleh. Satu kami berikan, silakan kepada Ibu Yudani. Terima kasih Bu Ustazah atas kesempatannya. Menarik sekali dengan pertanyaan Ibu sebelumnya mengenai taat kepada suami. Ada akhir-akhir ini kita dapat cerita di salah satu provinsi di Sumatera itu kan ada seorang istri yang sampai meninggal dunia ya karena kekurangan gizi ya. Nah itu bagaimana ya Ustazah ya? Pertama, kita kan nggak boleh cerita aib ataupun kekurangan kepada pihak lain. Kedua, saking taatnya
Jadi beliau meninggal kan ya. Nah itu dari sisi hukum ini, kalau perlindungan kepada perempuan, kan sekarang juga kita punya komisi perlindungan kepada perempuan. Jadi bagaimana menerapkan antara sisi agama, ayat-ayat yang memang kita harus taat, tapi juga kita apakah bisa masuk ya si perlindungan perempuan itu untuk maaf ya, bukan menjerat hukum ya, tapi itu kan berarti ada penelantaran kepada istri. Itu bagaimana ya kaitannya? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang untuk kajian hari ini ya. Jamaah sekalian, akhir-akhir ini sering kita mendengar kekerasan dalam rumah tangga. Satu, wahai seorang suami, Allah perintahkan ketika kau menjadi seorang suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu dengan baik. Harga mati, gak boleh tawar. Kau seorang suami, kau sudah mendapatkan tanggung jawab ngurusin istrimu, nafkahi istrimu, wa'ashirhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istrimu dengan baik. Itu mutlak. Ya. Kemudian ketika dalam perjalanan seorang suami tidak menjalankan perintah Allah tadi, tidak memperlakukan dengan yang baik, contoh gak ngasih makan, jelas zalim, karena kan Allah perintah kasih makan, kasih nafkah. Nafkah itu bukan hanya uang, bukan hanya pakaian, tapi kasih sayang dan cinta. Kalau itu tidak bisa diberikan oleh seorang suami, istri boleh menuntut. Kenapa? Itu hak. Hak tidak ditunaikan, boleh dituntut. Oke? Nah, ketika ada seorang istri yang diem, terima, mohon maaf, itu bukan sabar namanya. Sabar itu bukan diem. Dipukul, sabar. Dizolimi, sabar. Di KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sabar. Itu bukan sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu bukan diam. Sabar itu mengendalikan hawa nafsu pada hentakan yang pertama. Di KDRT, dizolimin, pokoknya nggak mendapatkan perlakuan yang baik. Sabar itu ketika gejolak pertama, dia mau marah, dia mau balas, dia panas, tapi dia kendalikan. Itu sabar. Tapi setelah sabarnya ada, setelah sabar datang, apa kelanjutannya? Hifzun nafsi. Apa hifzun nafsi? Jaga diri. Kalau dalam kekerasan, lapor. Karena kita dalam Islam tuh harus hifzun nafsi. Ada hifzuddin, jagain agama kita. Kita boleh marah ketika ada agama kita dilecehkan. Hifzul mal, jaga harta. Kita boleh mempertahankan harta kita. Ada lagi hifzun nafsi, jagain diri kita. Diri kita bukan sekedar disakitin, dicubit, tapi kalau ada di batin kita terganggu, wajib kita hifzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga diri. Sekali lagi, diam itu bukan sabar, atau sabar itu bukan diam. Ketika dizolimi segala macam, pada ketika itu jangan melawan, tidak melawan, itu sabar. Tapi berikutnya laporkan kepada yang berkewajiban, yang berwenang. Ada komisi perlindungan anak, perlindungan perempuan misalnya, laporkan. Itu ketika melaporkan bukan berarti kita nggak taat sama suami. Ketika kita melaporkan bukan berarti kita nggak sabar. Sabarnya udah, kemarin disakitin, kita nggak melawan. Sabarnya udah, ketika kita dizolimi, kita nggak membalas. Tapi dalam Islam wajib menjaga diri, wajib kita melindungi diri. Makanya kembali kepada yang berwenang, boleh kita melaporkan, ya. Nah, hal tersebut memang mungkin masih minim informasi pada pelosok-pelosok daerah-daerah. Maka ada organisasi-organisasi perlindungan seorang perempuan, perlindungan wanita, maka perlu mensosialisasikan bahwa ketika dizolimi, ketika ada KDRT, mendapatkan perlakuan yang nggak baik dari suaminya, maka wajib melapor. Itu termasuk penjagaan diri, ya, terutama ketika sudah membahayakan jiwa, ketika sudah KDRT, nggak dikasih makan. Sabar bukan diam, ya. Sabar itu maknanya ketika menghadapi hentakan pertama, dia tekan emosinya, dia nggak balas,
ya, karena kalau balas jadi ngaco, tekan dulu. Tapi sambil dia berpikir, berikutnya saya akan teruskan ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk penyelamatan diri, perlindungan diri. Karena perlindungan diri wajib di dalam Islam. Gitu ya. Baik, alhamdulillah cukup. Ustazah, mohon izin satu lagi. Boleh. Ada titipan pertanyaan. Boleh. Apakah perjanjian pranikah itu diizinkan atau bagaimana menurut Islam? Iya, perjanjian pranikah hukumnya mubah. Apa mubah? Boleh bikin, boleh enggak menjadi wajib. Pokoknya kalau nanti kita udah berumah tangga, maka saya mau melanjutkan sekolah, ya, atau terus gimana Ustazah kalau misalkan ada perjanjian, kalau misalnya nanti kamu sudah jadi suami saya, larangan adanya poligami, saya nggak mau dipoligami ya, itu misalkan perjanjian pranikah. Kalau misalnya nanti saya jadi istri, beri nafkah saya sebulan jangan kurang dari 150 juta. Nah itu ya, misalnya gitu ya. Nah itu kayaknya langsung enggak jadi deh. Nah, selama jamaah sekalian, kalau seorang istri melakukan saya nggak mau dipoligami, bukan menafikan syariat. Kita yakin syariat itu tepat. Allah memperbolehkan poligami, tapi perjanjian tersebut misalnya karena saya belum mampu, kita boleh melakukan perjanjian pranikah. Itu boleh, ya. Jadi apapun itu. Tapi kalau masalah poligami kan memang diperbolehkan dalam syariat. Kita menyampaikan itu bukan menafikan syariat, bukan melanggar syariat, cuma karena kita belum mampu untuk menjalankannya. Ada syariat yang belum kita mampu menjalankannya. Saya nggak mau poligami karena saya belum mampu dan saya nggak mampu. Bahkan mungkin hampir semua perempuan nggak mampu, tapi ada perempuan yang terkadang ya udah saya jalankan ini, maka Allah titipkan kemampuan untuknya. Tapi kalau ada beberapa orang yang angkat tangan, maka itu haknya seorang perempuan. Baik jamaah sekalian, perjanjian pranikah hukumnya mubah, boleh dibuat, boleh pun tidak. Nggak bikin perjanjian pranikah nggak ada masalah. Kalaupun dibuat, silakan disepakati bersama. Jadi hukumnya adalah mubah, bukan sebuah kewajiban. Ya, cukup. Baik, alhamdulillah. Demikianlah sesi tanya jawab kita pada pengajian hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi dan mendapatkan souvenir dari kami. Terima kasih juga kepada Ustazah atas penjelasannya. Saatnya kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Qatrunada Syatiri. Mohon izin Ustazah titip doa juga untuk almarhumah Ibu Elizabeth Kodradi yang berpulang tanggal 24 Juni 2025. Beliau adalah Ketua IKPABTN periode 2000 sampai 2007. Juga untuk almarhumah Ibu Mesvi Unita, ibunda dari Bapak Hakim Putratama yang berpulang pada tanggal 9 Juli 2025 kemarin. Kami persilakan. Baik, jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca Quran Suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Ibu Elizabeth dan juga Ibu Mesvi Yunita yang sudah wafat dan meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga, Allah muliakan tempatnya, dan Allah tempatkan tempat yang terbaik di sisinya. Dan mungkin ada di sini yang sedang kurang sehat juga, kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatan kita. Dan yang terpenting adalah Allah tetapkan iman Islam kita. Allah jadikan kita wanita-wanita yang hebat, bukan saja wanita hebat buat diri kita, tapi bisa hebat untuk pasangan kita, hebat untuk anak-anak kita. Yang terpenting adalah hebat di mata Allah, karena kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah
bimbing kita menjadi wanita-wanita solehah, menjadi hamba yang kuat ibadah, yang semangat ibadah, yang senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan, istiqomah, sehingga kapanpun ajal tiba Allah jemput kita dalam keadaan baik, husnul khatimah. Dan Allah jadikan pasangan kita pasangan yang soleh, pasangan yang bertanggung jawab, pasangan yang senantiasa bisa membimbing kita semuanya dalam ridha Allah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak cucu kita anak cucu soleh-solehan, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahsani ahlil khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahil umurana wa balligh maqsidana wa qdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim masyu'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana. Allahumma jal hadha jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.